acuan kita Pak dalam acara studi banding tersebut? Kita sini datang pertama kita mau tahu mengenai standar honorarium tenaga kontrak PNS. Ternyata kita dapat di sini penjelasan dari saudara-saudara kita dari DPR ini, dan dari dijelaskan oleh Sekwan, kita mengacu kepada Pergub dan Pergub. Enggak, kita menanyakan juga mengenai honorer guru honorer SMU. Itu memang sekarang itu menjadi kendala nasional masalah itu, karena Undang-Undang 2314 itu mengambil alih daripada kewenangan SMU itu dari provinsi. Nah, kita di kabupaten ini terkendala mengenai penganggaran untuk membayarnya itu nggak ada payung hukumnya. Nah itu, nah sekarang itu di tempat kami sudah banyak guru honorer itu sudah setahun ini ya nggak dibayar. Jadi cara membayarnya itu ya ada yang tarik dari murid, kan, dari ya pokoknya nggak seharusnya seperti itu. Gitu. Nah, yang ingin kami tanyakan, seandainya di sini ada, kami sebagai referensi. Gitu. Ternyata ada Pak? Ternyata udah pernah ada tapi diambil lagi oleh provinsi gitu. Gitu. Nanti mungkin referensi dari Bapak Ketua Komisi 1 DPR ini Jawa Barat perlu kami datangin juga, tanyain. Karena dari dulu saya di Komisi 1 mengenai pengambil alihan SMA ini sudah konsen sekali bahwa kejadiannya akan seperti ini gitu. Nah, demikian gitu. Terima kasih Pak. Tanggapan kita seperti apa Pak? Sebenarnya Pak kawan-kawan di DPRD Musi Bayu Asin, kita juga sebenarnya mengalami hal yang sama pada saat ini sebenarnya seluruh Indonesia, karena proses pengambilan pemindahan kewenangan dari yang selama ini di kabupaten kepada setidaknya seperti ini. Selain kita memang kendalanya ini kan umumnya di tenaga kontrak, kemudian kalau yang namanya kontrak kan menyangkut dengan proses anggaran, apalagi seperti kita ini di Aceh, anggaran saja belum disahkan, kan otomatis komitmen untuk membayar tenaga kontrak ada, namun belum bisa dibuat apa? Bisa dibayar SK. Artinya kita belum meng-SK-kan juga tenaga kontrak. Namun kami di Komisi 1 menyampaikan kepada rekan-rekan kita di Komisi 1 juga di Musi Bayu Asin bahwasanya kita pemerintahnya komit bahwasanya pelimpahan kewenangan ini akan kita tarik dulu dengan proses kebijakan. Namanya kebijakan kan artinya ada masa tertentu yang proses transisi. Ya, cuman kita juga sepakat yang disampaikan oleh teman-teman di Bayu Asin bahwasanya jangan sampai karena ada kebijakan ini ada orang yang tidak dibayar gajinya. Nah, sedangkan kita sampaikan kalau di sini belum ada juga payung hukum, misalnya kabupaten harus membayar tenaga kontrak yang selama ini dia bekerja di SMK, SMU atau sekolah luar biasa yang di pelimpahan kewenangannya kepada provinsi. Namun kami sampaikan pemerintah Aceh selama ini komit bahwasanya kita hanya bisa mungkin tenaga kontrak itu yang akan kita terima itu sebatas sebelum keluarnya undang-undang itu. Artinya yang sesudah keluar undang-undang itu kalau ada penambahan tenaga kontrak itu menjadi kewenangan kabupaten. Dan kami juga sarankan bahwasanya proses, kalau menurut kami bahwasanya proses transisi ini yang paling bagus dikomunikasikan itu ada
ya lebih progresif, artinya lebih aktif gubernurnya waktu itu untuk membangun komunikasi dengan kabupaten, karena sudah diperhitungkan, apalagi mereka kan dengan jumlah siswa karena provinsi yang besar penduduk. Kita juga pada saat itu di Komisi 5 sudah mengingatkan juga kepada pemerintah Aceh, dalam hal ini Pak Sekda dan Pak Kadis, untuk jauh-jauh hari memikirkan jangan sampai terjadi gejolak gara-gara transisi. Kita juga sampaikan bahwasanya di Aceh ada TPK dengan pemindahan guru ke sini, tentu ini perlu direncanakan yang lebih baik tentang pemberian TPK, karena kita di DPR ini berharap kalau misalnya semua pegawai di lingkungan pemerintah Aceh mendapatkan TPK, artinya guru yang ada di lingkungan pemerintah Aceh juga kita berikan TPK. Tentu hal ini akan menyebabkan nanti pembengkakan biaya kepegawaian di pemerintah Aceh. Sekarang masih diambil kebijakan selama 3 tahun belum dibayarkan. Ini udah jalan tahun kedua mungkin. 2017 atau 2000 Artinya kalian memenang. Artinya di tahun 2009 atau 2020 ini akan terjadi pembengkakan biaya kepegawaian. Sampai lagi. Jadi permasalahan di kita juga kita sampaikan ke kawan-kawan di Musi Bayu Basir. Jadi tidak ada yang dirahasiakan.